Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Titus Suryaningsih, NIM 2004010720031. Sini saya akan presentasikan tugas satu saya yang kemarin, mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi, dengan dosen pengajarnya Pak Riyad Sahara, SIMT. Untuk tema dan judul penelitian, saya mengambil judul implementasi sistem bakar dengan metode format signing dan certain faktor pada aplikasi diagnosis penyakit tanaman cabai berbasis Android. Untuk jurnalnya, saya mengambil 15 jurnal sesuai dengan ketentuan tugas kemarin. Kemudian saya review, judul, author, tahun dan registrasinya saya cantumkan di sini. Di antaranya ada implementasi sistem pakar diagnosa penyakit cabai, penggunaan metode forward chaining. Jadi penulisnya yaitu Tika Kristi, tahun 2018, dan registrasinya ini ya. Jadi saya mengambil jurnal dari 5 tahun terakhir. Dari 2016 sampai 2023. Dan untuk tabel studi literaturnya, ini saya ambil 5 jurnal sebagai panduan, lalu saya review berdasarkan judul, author, tahun, latar belakang, metode, hasil penelitian, dan registrasinya. Yang pertama jurnalnya yaitu sistem bakar diagnosa penyakit tanaman cabai menggunakan metode forward chaining berbasis Android, yang ditulis oleh Rozi Irnaldi pada tahun 2019. Ini mempunyai latar belakang peningkatan hasil cabai tentu tidak terlepas dari produktivitas yang baik. Peningkatan akan menurun jika banyak tanaman cabai yang terkena penyakit selama ini. Untuk mengetahui penyakit tanaman cabai, masyarakat masih belum mengerti, awam tentang hal ini. Jadi perlu adanya sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit cabai. Untuk metodenya di sini menggunakan forward chaining dan menggunakan metode interview, observasi, dan studi pusaka dalam pengumpulan datanya. Kemudian hasil penelitiannya, tampilan diagnosa yang berupa langkah awal untuk mendiagnosa 5 penyakit. Di sini ada 15 gejala penyakit. Sebagai contoh, penulis telah menceklis beberapa gejala yang nanti akan dibahas. Jadi pertamanya itu aplikasinya, modelnya menceklis gejala yang sesuai dengan yang ada pada tanaman cabai. Tampilan data gejala, pada tampilan ini akan menambahkan data gejala yang telah menulis checklist. Jadi nanti setelah di checklist ditampilkan. Kemudian hasil diagnosa, ini hasil diagnosanya. Jadi sesuai dengan role pada setiap penyakit, tampilan ini berisi tentang jenis penyakit dan cara pengendaliannya. Aplikasi ini memudahkan petani dalam hal mendeteksi penyakit pada tanaman cabai, sehingga petani dapat mengetahui jenis penyakit dan cara penanganannya secara cepat tanpa harus menunggu tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat untuk para petani. Dan selanjutnya saya ambil
jurnal yang berjudul Aplikasi Sistem Pakar Mengidentifikasi Penyakit dan Hama pada Tanaman Padi berbasis Android, ditulis oleh Asmira dan Samsul Alam. Tahun 2020, petani mempunyai latar belakangnya, petani mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia. Selama manusia hidup, selama ini juga petani tetap akan ada. Hampir sama sih latar belakangnya, karena padi merupakan makanan pokok kita, jadi sangat diperlukan diagnosa penyakit hama dan pada padi untuk meningkatkan produksi beras. Metodenya ini menggunakan forward chaining sama seperti tadi, di pelacakan ke depan dengan mencocokkan fakta atau pernyataan yang dimulai dari fakta terlebih dahulu. Di checklist gejalanya dulu baru didiagnosa. Kemudian metode System Development Life Cycle atau SDLC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Hasil penelitiannya menghasilkan aplikasi pendeteksian penyakit dan hama pada tanaman padi berbasis Android yang diagnosisnya awal. Ini dipilih gejalanya dulu baru didiagnosa. Terus aplikasi ini adanya sama seperti tadi, mengidentifikasi penyakit dan hama pada tanaman padi berbasis Android, cukup membantu pengguna dalam memperoleh informasi mengenai jenis penyakit hama dan pada tanaman padi khusus wilayah Konawe. Saat ini setidaknya dapat meminimalisasi kerugian pada petani di wilayah Konawe akibat penyakit dan hama tanaman padi. Aplikasi ini diimplementasikan pada perangkat berbasis Android sehingga mudah diakses di smartphone. Dan selanjutnya yang ketiga, jurnalnya itu judulnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kakao menggunakan metode forward chaining berbasis Android, ditulis oleh Lasmiati pada tahun 2020. Kakao atau coklat atau Tobroma kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan Indonesia yang memiliki potensi cukup besar, dan area perkebunan dan produksinya cenderung terus meningkat setiap tahun. Sistem bakar adalah sistem yang berusaha mengatasi pengetahuan manusia agar kelompok dapat menyelesaikan masalah seperti dilakukan oleh para ahli. Jadi latar belakang penelitian ini, karena kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan Indonesia, jadi sangat penting untuk dilakukan diagnosa penyakit agar produksi atau hasil panennya lebih melimpah dan bagus. Untuk metode yang digunakan sama seperti tadi, yaitu forward chaining. Untuk penggunaan metode pengumpulan datanya menggunakan metode interview, perpustakaan, dan eksplorasi internet dalam pengumpulan data gejala penyakit dan tanaman kakao. Hasil penelitiannya berupa aplikasi ini berisi tentang aplikasi dan juga nama pakar untuk penyakit yang disebabkan oleh tanaman kakao. Tambahan informasi penyakit yaitu berupa jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh tanaman kakao, deskripsi penyakit, dan cara pencegahan dari penyakit tersebut.
Tampilan hasil diagnosanya ini muncul setelah menjawab semua gejala yang dipilih sesuai dengan role yang ada setiap penyakit. Tampilan ini berisi tentang jenis penyakit dan cara pencegahannya. Aplikasi berbasis Android ini berguna untuk mengantisipasi dan mencegah penyakit kakao dan mampu memberikan pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit, bagaimana cara mencegah atau penanganannya. Untuk jurnal yang keempat yaitu judulnya aplikasi sistem pakar identifikasi penyakit tanaman padi dengan metode forward chaining basis Android. Yang ini dalam studi kasus Dinas Pertanian dan Kabupaten Kuantan Sini, ditulis oleh Tani Saputra tahun 2021. Latar belakangnya yaitu penyakit tanaman padi sering dibincangkan dari kalangan petani masyarakat Sulawesi. Penyakit tersebut dapat diketahui dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Tetapi untuk mengetahui secara tepat jenis penyakit yang menyerang padi tersebut memerlukan seorang pakar padi atau ahli tentang padi. Dengan jumlah pakar petani konsen kekurangan seorang pakar, sehingga diperlukan suatu sistem operasi yang mempunyai suatu kemampuan yang berisi pengetahuan keahlian sebagai ahli pakar. Untuk metodenya sama dengan yang tadi, menggunakan forward chaining. Untuk pengumpulan datanya menggunakan metode interview, informasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data gejala dan penyakit pada tanaman padi. Hasil penelitiannya ini dengan adanya aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman padi, metode forward chaining ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi tentang penyakit yang dialami pada tanaman padi. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi penanganan penyakit yang dialami pada tanaman padi. Dengan aplikasi ini sehingga cepat mengatasi penyakit tanaman padi sehingga tidak lagi mendatangi pakar. Untuk yang terakhir, jurnal yang saya ambil yaitu judulnya aplikasi deteksi penyakit tanaman buah naga berbasis Android dengan metode inferensi forward chaining. Ditulis oleh Muhammad Rizky Setiawan, Mufahdi Hasan Esa, Teguh Hidayat, Iskandar Alam Fitriani, pada tahun 2021. Latar belakangnya karena buah naga termasuk buah yang unik. Buah ini rasanya yang lezat, memberi banyak manfaat bagi tubuh manusia. Dalam penanaman buah naga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tumbuh dengan baik, yaitu masalah penyakit. Penyakit merupakan salah satu masalah utama dalam meresahkan petani dan dapat mengurangi kualitas dari buah naga. Untuk mengatasi ini dibutuhkan aplikasi sistem pakar mendeteksi penyakit yang menyerang dan membantu memberikan solusi yang tepat dan benar. Metodenya menggunakan sama seperti tadi, forward chaining. Jadi sama dulu gejalanya baru disimpulkan pada diagnosa. Untuk metode pengembangan sistemnya menggunakan external programming atau XP yang terdiri dari planning, design, coding, dan testing. Hasil penelitiannya adalah penerapan metode forward chaining pada sistem pakar dapat mendeteksi penyakit yang menyerang tanaman buah naga berdasarkan input gejala dan memberikan solusi penanganan untuk penyakit menyerang naga. Terdapat menu home, diagnose, info buah naga, dan bantuan. Itu tadi untuk tabelnya. Yang ini narasi. Ini bentuk narasi paragrafnya. Yang pertama, salah satu penelitian pengaplikasian sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada tanaman cabai adalah penelitian yang dilakukan oleh Rozi Rinaldi pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining dan dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman cabai aplikasi berbasis Android. Ini memudahkan petani dalam hal mendeteksi penyakit pada cabai tanaman sehingga petani dapat mengetahui jenis penyakit dan cara penanganannya secara cepat tanpa harus menunggu tenaga ahli yang memiliki kapasitas bidang. Kedua, salah satu penelitian sistem pakar selanjutnya yaitu penyakit
dan hama pada tanaman padi. Penelitian ini dilakukan oleh Asmira dan Syamsul Alam pada tahun 2020 dan menggunakan metode forward chaining dengan teknik pelacakan ke depan dan mencocokkan fakta atau pernyataan yang mulai dari fakta lebih dahulu dan menguji kebenaran hipotesis. Dan menggunakan metode System Development Life Cycle SDLC pada pengembangan sistem aplikasi bahkan mendeteksi penyakit dan hama padi pada tanaman padi berbasis Android ini dapat melakukan diagnosa awal terhadap penyakit dan hama pada tanaman padi. Aplikasi sistem pakar mengidentifikasi penyakit dan hama pada tanaman padi berbasis Android ini cukup membantu pengguna dan memperoleh informasi mengenai jenis penyakit dan hama pada tanaman padi. Salah satu penelitian yang mengaplikasikan sistem pakar untuk identifikasi penyakit tanaman kakao yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lasmiati pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining dan menggunakan metode interview perpustakaan dan eksplorasi internet dalam pengumpulan data dan data gejala penyakit dan pada tanaman kakao. Aplikasi berbasis Android ini berguna untuk mengantisipasi pencegahan penyakit kakao dan memberikan pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit, bagaimana pencegahan dan penanganannya. Dan yang keempat, salah satu penelitian yang mengaplikasikan sistem pakar identifikasi penyakit pada tanaman padi dan pada studi kasus penelitian komputer kuantum sini penelitian dilakukan oleh Roni Saputra pada tahun 2021 menggunakan metode forward chaining dan menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi dalam pengembangan datanya. Aplikasi ini membantu masyarakat mengetahui informasi penyakit, penanganan penyakit dan cara mengatasi tanpa mendatangi pakar. Dan terakhir, salah satu penelitian yang mengaplikasikan sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman buah naga adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Setiawan, Fadli Hasa, dan Teguh Hidayat, Iskandar Alam, dan Fitriani pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining di mana untuk mencari informasi kesimpulan mulai dari gejala yang mungkin dicocokkan dengan rule aturan yang ada untuk mendapatkan solusi. Metode pengembangannya menggunakan Extended Programming atau XP yang terdiri dari planning, design, coding, dan testing. Hasil penelitian ini suatu aplikasi sistem pakar yang memberikan solusi penanganan untuk penyakit yang menyerang buah naga dapat menuhum diagnosa informasi buah naga dan bantuan untuk inovasi dan perbedaan berdasarkan literatur review. Jadi berdasarkan literatur review yang saya lakukan, saya membuat aplikasi untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman cabai yang mana tanaman cabai tersebut banyak ditanam oleh petani di desa saya yang mayoritasnya memang sebagai petani. Dalam penelitian saya nanti saya akan menggunakan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman cabai dengan menggunakan metode forward chaining dan certain faktor, yang mana aplikasi ini nanti saya buat menggunakan aplikasi Android Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yang bukan menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti yang sebelumnya. Aplikasi yang saya buat nantinya juga memiliki tampilan user interface yang berbeda dan dengan penelitian sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.